Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita akan sambung keutamaan dari salat berjamaah di masjid. Yang pertama tadi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda sempurnanya iman orang tersebut, dan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin yang keempat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kita bacakan perkataan beliau, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihin fa inna Allaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa fi riwayah al-ukhra la kafartum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata seputar tentang salat berjamaah ini. Man sarrahu, barang siapa yang ingin, an yalqallaha ghadan muslima, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti sebagai seorang muslim yang sempurna keislamannya, falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihin, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang mana dengannya dia dipanggil. Artinya dia dipanggil untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabimu sunanal huda. Sunanal huda ini adalah jalan-jalan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innahunna min sunanil huda, dan menjaga salat 5 waktu secara berjamaah termasuk sunanul huda, termasuk jalan menuju atau untuk jalan meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya kamu melaksanakan salat 5 waktu ini secara sendirian di rumahmu, sebagaimana orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, la taraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kamu sudah meninggalkan sunnah nabimu. Sungguh kamu sudah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, seandainya kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka kamu akan menjadi orang yang tersesat. Wa fir riwayatil ukhra la kafartum, dalam riwayat yang lain disebutkan la kafartum, kamu akan menjadi orang yang kufur. Artinya perbuatan meninggalkan salat 5 waktu berjamaah itu bisa membuat seseorang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawanya kepada jurang kekufuran. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lufun nifaq. Sungguh kami sudah menyaksikan bahwasanya tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah kecuali dia adalah orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Maka ini mempertegas dari ayat tadi bahwasanya betul-betul salat berjamaah ini 5 waktu di masjid merupakan sunanul huda,
merupakan jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang menjaga salatnya 5 waktu berjamaah di masjid, maka dia akan semakin dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat berjamaah atau bermudah-mudahan untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid, maka dikhawatirkan 3 hal akan menimpanya. Di sini la dhalaltum, ini yang pertama, dia akan tersesat, akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat lain la kafartum, atau kamu akan menjadi kufur. Artinya perbuatannya tersebut akan membawanya kepada jurang kekufuran. Semakin dia menjauh dari berjamaah di masjid, maka dia akan semakin dekat dengan jurang kekufuran. Walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah itu kecuali orang yang munafik. Artinya ada sifat-sifat munafik di dalam dirinya. Karena di antara ciri orang munafik itu dia salatnya bermalas-malasan, salatnya ria bukan karena Allah, dan salah satunya lagi tidak melaksanakannya secara berjamaah. Maka dikhawatirkan orang-orang yang tidak melaksanakan salat secara berjamaah itu ada sifat munafik dalam diri orang tersebut. Dan perbuatannya tersebut bisa menjauhkannya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawanya kepada jurang kekufuran. Maka bila kita bukan orang yang sakit atau bukan orang yang musafir atau tidak dalam keadaan hujan lebat dan kita punya kemampuan atau punya waktu kelapangan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka lakukanlah. Karena dengan salat berjamaah di masjid ini betul-betul akan mendatangkan hidayah Allah kepada kita. Dan sebaliknya bila kita bermudah-mudahan meremehkan salat berjamaah di masjid ini, dikhawatirkan akan tumbuh sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Akan semakin jauh kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa kita kepada jurang kekufuran. Wal iyadu billah. Ini keutamaan yang keempat dari salat berjamaah, yaitu tanda sempurnanya keimanan seseorang. Dan selama seseorang itu menjaga salatnya berjamaah, maka selama itu pula Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dan semakin jauh orang tersebut dari berjamaah di masjid, maka dia semakin jauh dari hidayah Allah, ditakutkan kekufuran atas dirinya, dan dikhawatirkan akan tumbuh sifat-sifat orang munafik di dalam hati orang tersebut. Kemudian keutamaan yang kelima, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya setiap manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan." Akan dibangkitkan manusia itu di hari kiamat dalam 3 keadaan. Hufatan, uratan, ghurlan. Tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian, dan belum dikhitan atau belum disunat. Di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian sehelai pun, dan belum disunat atau belum dikhitan. Dan juga di hari kiamat nanti panasnya luar biasa. Matahari itu didekatkan kepada kita 5 mil. Sedangkan kita di dunia ini, matahari yang jaraknya ribuan atau ratusan ribu atau jutaan kilometer dari bumi ini, kita dalam keadaan berpakaian, memiliki alas kaki,
masih merasakan panas, apalagi di hari kiamat nanti yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana susahnya, bagaimana terguncangnya manusia di hari kiamat nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, saking dia sibuk dengan amalannya, perbuatannya. Wa ummihi wa abihi. Seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu akan disibukkan dengan perkaranya masing-masing. Teringat dengan dosa-dosanya di dunia, teringat dengan dia menyia-nyiakan waktunya di dunia. Datang lagi panas dari atas, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki alas kaki. Betul-betul dahsyat hari kiamat itu. Maka ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah dari panasnya hari kiamat. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu golongan tersebut dari 7 golongan tadi adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Artinya hatinya senantiasa terpaut atau tersentuh ketika azan berkumandang, dia menyambut panggilan tersebut. Kemudian dia melaksanakan salat berjamaah di masjid dan ibadah-ibadahnya yang lain di masjid tersebut. Maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan yang tidak biasa, dalam suasana hati yang sangat terguncang. Dia akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini seputar keutamaan salat berjamaah. Silakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Ya, silakan Pak. Di sekitar. Begini Ustaz, kita kan manusia ini akan dibangkitkan dalam keadaan di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dan keadaan tidak berpakaian dan tidak berhitam. Apakah Nabi dan Rasul dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga? Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, kalau hadis ini menunjukkan manusia secara umum. Tapi orang-orang yang ada sebagian manusia yang diutamakan, apalagi para nabi, dan juga ada orang-orang yang diutamakan dengan amalannya, seperti orang yang mati dalam keadaan berhaji, dia akan dibangkitkan dengan pakaian hajinya. Orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang, maka dia dibangkitkan dengan pakaian perangnya dan lain sebagainya. Ada hadis-hadis khusus atau dalil-dalil khusus terkait itu. Tapi ini menunjukkan manusia secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah fajar tadi. Kalau boleh kan di rumah. Kalau tak mau di masjid nanti orang aneh. Kira
seandainya suatu amalan sunnah itu sudah merupakan kebiasaan yang sangat jarang untuk ditinggalkan, maka boleh diqadha di luar waktunya. Seperti salat sunnah fajar tadi. Kalau hanya sekali-sekali, tidak boleh diqadha. Tapi kalau dia sudah menjadi kebiasaannya, salat sunnah fajar, suatu ketika terhalang oleh sakit atau terhalang oleh yang seperti tadi, buang hajat, maka dia boleh mengqadhanya di luar waktunya. Dan dia sangat dianjurkan mengqadha di rumahnya, karena kalau di masjid bisa menimbulkan fitnah. Ini salat apa seperti ini. Boleh. Dengan syarat itu sudah merupakan kebiasaannya yang tidak dia tinggalkan. Iya. Iya, seperti itu. Boleh insyaallah ta'ala. Silakan Pak Ibu kalau ada yang bertanya lagi. Kalau saya mengfotonya kemana? Saya kalau telatnya saja. Dia yakinnya 12 tahun lebih baik dunia. Iya. Bagaimana? Wallahu alam kalau itu, Ustaz. Ada ibu yang tanya saya kami akan datang. Ibu tanya itu ada mic-nya, Bu. Lah sampai mic tadi. Tadi gua udah masukin. Apa? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Kalau dalam keadaan kita safar, sekarang kan kalau kita safar itu kan di jalan itu kan banyak masjid. Saya pernah itu 2 orang yang namanya melupakan Rukhsah. keringan itu, itu dia harus kita ambil kan. Tapi kalau pertimbangan kita daripada kita meninggalkan sholat berjemaah di masjid, ketika kita safar kita mungkin aja. Kalau kita ambil itu gimana? Rukhsah itu kan sifatnya pilihan. Kalau mau diambil boleh, karena itu merupakan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguh Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagimu, seperti itu. Ada rukhsahnya seperti itu. Tapi kalau seorang tidak mengambil rukhsah, itu tidak dicela juga. Boleh dia dalam keadaan safar dia jaga salatnya, asal tidak merupakan suatu kendala bagi orang tersebut. Karena kan safar itu merupakan sebagian dari azab. Ada kepenatan di dalamnya, ada kesusahan di dalamnya. Maka disebutkan sebagai separuh dari azab safar itu, berjalan jauh itu. Maka oleh sebab itulah maka diberikan rukhsah salat berjamaah itu, atau dia boleh mengqasarnya, menjamaknya seperti itu. Tapi kalau seorang tidak mengambil rukhsah tadi, boleh-boleh saja. Dan orang yang tidak mengambil rukhsah tidak boleh mencela orang yang mengambil rukhsah. Begitu juga orang yang mengambil rukhsah tidak boleh mencela orang yang tidak mengambil rukhsah. Dia sifatnya pilihan, ikhtiari. Boleh dia tetap menjaga sesuai waktunya, sempurna jumlah rakaatnya, atau dia mengakhirkannya, atau menjamak takdim, kemudian dia potong lagi, dia qasar lagi, boleh. Sifatnya ikhtiari. Seperti itu. Afwan. Kan ada lagi Pak Ibu? Ya, silakan. Jadi soal salat kita ada keperluan. Namun kita istilahnya mau kita mau buang aja. Dia kalau boleh dipercepat saya tahu gimana sih. Salah satu yang bisa menggugurkan salat berjamaah itu adalah hajat tadi. Dan hajat tadi kalau dia bawa ke dalam salat bisa mengganggu salatnya, bisa mengurangi kekhusyukannya. Dia tahan buang air kecilnya, dia tahan buang air besarnya, atau dia tahan buang anginnya. Itu dapat mengganggu salatnya dan dapat merusak salatnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, seseorang itu sangat jarang mendapatkan pahala salat secara utuh.
dia mungkin dapat cuma 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/5-nya. Salah satu yang membuat orang tidak khusyuk itu yang tadi, dia menahan hajatnya. Dalam pembahasan fikih disebut salatul haqin, salat orang yang menjaga atau menahan hajatnya seperti itu. Dan dalam masalah itu banyak aqwal ulama. Ada yang mengatakan kalau dia sengaja menahan hajatnya, ada yang mengatakan batal salatnya, ada yang mengatakan rusak salatnya. Seperti itu. Maka hajat itu harus dibuang dulu. Jangankan hajat, seandainya seseorang menemui makanan di atas mejanya, dia boleh makan dulu. Untuk makan saja bisa gugur salat berjamaah. Apalagi yang lebih urgen dari itu, buang hajat. Apalagi berbahaya kalau sampai terbuang hajatnya ketika salat. Seperti itu. Untuk makan saja ada keringanannya tidak salat berjamaah, apalagi buang hajat. Maka itu harus lebih didahulukan lagi, karena itu dapat lebih membuat salatnya lebih khusyuk dan lebih tenang seperti itu. Jadi kalau ada hajat dibuang dulu seperti itu, jangan ditahan-tahan. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Mengenai keutamaan sholat berjamaah tadi, ada seseorang rajin sholat berjamaah tapi maksudnya masih rajin juga seperti dengan muslim, dan berjudi misalnya. Tapi rajin sholat berjamaah, keutamaan itu masih dia dapat salat. Bukan hanya salat berjamaah, tapi salat secara umum. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salat secara umum, baik itu sendiri atau berjamaah, baik itu salat sunnah ataupun yang fardhah, yang maktubah, yang wajib. Semua salat termasuk di dalam itu. Tidak hanya salat berjamaah. Dan maksiat itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang sifatnya dosa besar, ada yang dosa kecil. Bisa jadi salatnya baru menghalangi dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang lainnya belum bisa. Dan bisa jadi itu menunjukkan salatnya belum bagus. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Betul-betul kalau seorang itu bisa menjaga salatnya, bisa bagus kualitas salatnya, pasti dia akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin salatnya itu baru bisa menghalangi dia dari berbuat syirik misalnya, atau berbuat zalim kepada orang lain. Tapi dosa-dosa yang lain masih seperti itu. Itu menandakan salatnya belum sempurna, belum bagus, harus ditingkatkan lagi kualitas salatnya. Sebagian orang menjadikan dalih seperti itu. Sudah salat masih maksiat, mending enggak salat. Padahal salat itu sudah menghalanginya dari sebagian maksiat, belum semuanya. Nah, tinggal dia meningkatkan kualitas salatnya. Dia laksanakan secara berjamaah di awal waktu, dia laksanakan sunnah-sunnah di dalamnya, dia panjangkan bacaan salatnya, dia lamakan rukuknya, kalau bisa dalam rukuk atau sujudnya dia berdoa. Banyak sekali sunnah-sunnah di dalam salat. Semua bacaan salat dia baca, baik yang rukun maupun yang sunat, seperti itu. Mudah-mudahan dengan sebab salatnya tadi yang bagus, menghalanginya dari maksiat yang lain. Jadi salat itu sudah pasti menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar, tapi mungkin belum semuanya. Jadi sebagian orang berdalih sudah salat saja masih bermaksiat. Lebih bahaya lagi kalau tidak salat, lebih mendekatkan kepada kekufuran, lebih bahaya dari sekadar maksiat seperti itu. Jadi salat itu pasti menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi perbuatan keji dan mungkar itu kan bertingkat-tingkat. Mungkin baru sebagiannya yang dia terhalang. Dan salat itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Apakah dengan salat itu kita sudah terhalang dari berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran seperti itu? Jadi sudah menghalangi dia dari sebagian maksiat, belum yang lain. Bila dia bisa mampu meningkatkan kualitas salatnya, mudah-mudahan kemaksiatannya seperti yang tadi disebutkan bisa berangsur-angsur terhalang dia dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada lagi Pak Ibu. Iya, silakan. Soal hadis yang apabila sholat 40 hari tapi bersama imam itu satu kondisi misalnya hari ke-30
mencapai takbir bersama imam. Namun kita cari jamaah yang bisa sholat berjamaah ini pada masuk kategori takbir bersama imam lagi masih. Yang hadis 40 hari ini yang terhindar dari kemunafikan itu. Wallahu alam, ana tidak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak. Tapi kalau seandainya sahih, seandainya keadaan tersebut betul-betul membuatnya terpaksa, itu tidak memotong dia dari hari tadi. Tidak perlu dia ulang hari baru atau cari jemaah baru, tidak perlu. Insyaallah itu sudah keringanan bagi orang tersebut. Kalau memang ya, kecuali dia lalai sehingga dia terpotong dari takbir bersama imam seperti itu, maka dia mengulangnya lagi. Tapi kalau memang hal yang tarik atau darurat seperti itu, terhalang dia dari takbir bersama imam, maka tidak membahayakan itu, dia masih bisa lanjut seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Pak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.